sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk yang sudah diberi keistimewaan-keistimewaannya itu Allah telah menyempurnakan kepada seluruh para nabi dengan Nabi Muhammad. Dan Allah telah dengan mukjizat sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Dan disebut mukjizat itu adalah sesuatu yang terbuat dari banyak kebiasaan, sehingga orang tidak akan menandinginya, serta tidak akan ada yang bisa menyerupai-nya, baik dari ucapan seperti Al-Quran atau perbuatannya seperti keluarnya air dari jari Nabi. Itu bukan dari perbuatannya atau bukan dari perbuatan seperti tidak membakar, tidak memperbanyak api pada Nabi Ibrahim. Maka wajib bagi kita meyakinkan bahwa Allah wajib menjaga para Nabi yang dimaksud wajib di sini, yaitu tidak akan bisanya penjagaan Allah dari para Nabi. Maksudnya di mana ada Nabi pasti Allah akan menjaganya. Profesor Khairul Khalqi anbut tamama di dan diistimewakan Nabi terbaik karena sesungguhnya Allah telah menyempurnakan kepada Khairul Khalqi dan kita adalah yang menyuruhkan putusannya, maka artinya tidak akan dibuat oleh syariat yang lain sehingga zamannya dirusak. Dalam bait ini muslim akan menerangkan tentang keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muslim berkata sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk yang sudah diberi keistimewaan-keistimewaannya itu Allah telah menyempurnakan kepada seluruh para nabi dengan Nabi Muhammad. Dan Allah telah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu pada seluruh di manapun berada. Dan dikarenakan Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi, maka syariatnya pun atau peraturan Allah yang dibawanya itu tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Dan syariatnya para nabi terdahulu dengan datangnya nabi-nabi selanjutnya, syariat tersebut sudah dirubah. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak akan dirubah sampai nanti zaman ini hilang atau berubah. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya akan kita kaji begini. Bil mujizati, dengan berbagai mujizat. Minggu lalu atau Sabtu lalu kita sudah bahas. Orang paling mulia sejagat Nabi Muhammad. Dibandingkan malaikat, dibandingkan seluruh alam semesta, Nabi Muhammad. Makhluk yang berikutnya istimewa adalah para wali. Wali itu lebih mulia dibandingkan para malaikat. Setelah malaikat juga masih dipilih. Ada yang paling mulia yang 10. Dari 10 ini dipilih cuma 1. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Al-Jubal. Yang paling unggul, paling mulia, malaikat Jibril. Setelah wali baru malaikat, setelah malaikat baru para ulama, para sholih. Nah sekarang, apa keistimewaannya para nabi, khususnya para rasul yang diutus Allah? Beliau itu diistimewakan dibandingkan nabi dan rasul lain karena mukjizat. Apa itu mukjizat? Akan kita bahas. Bil mukjizati, dengan berbagai mukjizat. Mereka telah diberi kekuatan takkan rumah sebagai penghormatan. Apa kekuatan para nabi? Mukjizat yang melebihkan nabi dibandingkan rasul yang lain.
Wa ismatul bari, dan bermula memeliharanya Allah yang Maha Pencipta. Dikullin kepada para nabi kutiba. Itu dipastikan. Jadi Allah memuliakan nabi itu pasti. Dan Allah pasti memuliakan junjungan Nabi besar Muhammad. Dalam bait ini, Ustaz menjelaskan bahwa para nabi diperkuat dalam pengakuannya menjadi nabinya dengan mukjizat sebagai tanda penghormatan dari Allah. Jadi bagaimana orang bisa percaya Rasulullah itu nabi? Lahir ayahnya sudah wafat, umur 4 tahun ibundanya wafat, umur 6 tahun kakeknya wafat. Dia dirawat, dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Beliau lahir fakir. Ayah bundanya sudah wafat juga, tidak memberikan warisan. Kakeknya juga tidak memberikan warisan. Tiba-tiba Nabi pada umur 40 mengatakan, anak Rasulullah, saya Rasulullah. Gimana orang bisa percaya kalau Nabi Muhammad itu Rasul? Nabi Muhammad kalau secara ekonomi, secara sosial dibandingkan Abu Lahab jauh. Abu Lahab kaya, pamannya itu terhormat. Dibandingkan Abu Sufyan, gubernur kaya. Tiba-tiba ada orang umur 40 tahun aku Nabi. Bagaimana memberikan Nabi Muhammad kekuatan, kelengkapan, supaya umat ini ngerti kalau ini Rasul. Nah, untuk bisa memperkuat Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka Allah melengkapi nabinya, Rasulnya itu dengan mukjizat. Jelas? Oleh banyak soal sedikit. Nah, sekarang kita lihat yang disebut mukjizat itu adalah apa itu mukjizat? Kata mukjizat berasal dari kata ajz atau ajaz, lemah. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang melepaskan akal untuk bisa memahami. Susah orang bisa memahami. Kan itu mukjizat. Kalau hanya dengan akal, mesti dengan iman. Contoh, kalau ada api panas, biasa. Tapi kalau ada orang dibakar api nggak panas, mukjizat. Kalau bapak punya tongkat bapak pindahin dari kamar tengah ke kamar tamu, dari kamar tamu ke kamar tidur, tetap tongkat biasa. Semua orang punya tongkat kayak begitu. Tapi kalau tongkat dilemparkan ke tanah bisa berubah jadi ular. Dipukulkan keluar bisa membelah laut. Nah, itu baru bisa. Jelas? Kalau orang baca Quran, ada bosannya bukan? Iya. Quran Sabtu yang lalu dikasih bapak di Quran bahas ini. Tapi ada bacaan yang kalau dibaca nggak pasti-pasti, nggak bosan-bosan, itu Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Nah, terus oleh Syekh Nawawi, Syekh Ibrahim, yang disebut mukjizat itu adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan. Atau dalam bahasa Arab, khariqul adat. Itu mukjizat. Keluar dari kebiasaan. Biasanya orang disentuh api panas, ada orang dibakaran basah, nggak biasa. Kalau ada orang bisa jalan, biasa. Tapi ada orang naik langit, baru luar biasa. Mujizat. Oleh karena itu, mujizat ada dua macam.
Pak RW semuanya. Mujizat sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal jadi lemah. Mujizat atau kalau pakai bahasa yang lebih luas, mujizat adalah perbuatan sesuatu yang ada di alam atau kejadian alam yang berbeda bersalahan dengan hukum alam. Kejadian alam, tapi untuk terjadinya itu bersalahan, berbeda dengan hukum alam. Tadi api panas itu biasa. Kalau ada api tidak panas, baru terbiasa. Itu mujizat. Mujizat ini dibagi dua. Nah, ada mujizat yang bersifat maktubah. Maktubatun yang tertulis. Mana mujizat yang tertulis? Itulah Quran. Al-Quran. Di mana mujizatnya Quran? Satu, Quran itu diksinya, pilihan kata itu berbeda dengan yang biasa. Taurat, Zabur, Injil dan punya diksi yang luar biasa. Mana luar biasanya diksi Al-Quran? Alif Lam Mim itu luar biasa. Nggak ada Taurat, Zabur, Injil. Hamim, Yasin, ada kan? Tapi waktu ini apa? Sampai Yasin, Hamim, Ha, Ya, Ain, itu luar biasa. Orang suatu sendiri yang tiap hari ngomong Arab ngerti. Artinya orang yang mahir sekali bahasa Arab seperti Abu Walid itu aku dengan Quran. Kenapa? Karena diksinya berbeda. Yang kedua, Quran itu struktur kalimatnya, struktur kalimatnya berbeda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nggak ada kitab suci lain yang gitu. Taurat dan mereka. Taurat isinya cuma aturan-aturan dan kisah-kisah. Zabur isinya kidung, atau kidung. Jadi makanya Nabi Daud itu terkenal suaranya merdu dan halus, enak kalau ngomong. Injil tidak seperti yang lain. Ya cuma kisah, nasihat, ada aturan sedikit. Tapi Quran semuanya lengkap di situ. Yang nggak ada Taurat Zabur Injil nggak ada. Ada di Quran. Contoh, Al-Fatihah itu nggak ada kitab suci lagi sebagus isi Al-Fatihah. Makanya seluruh isi kitab suci itu Taurat, Zabur, Injil
Itu kalau diperus mana ada di Al-Fatihah. Sehingga ini Al-Fatihah itu adalah umur kita. Bisa betul? Induknya seluruh kitab suci. Al-Fatihah adalah umur Quran, induknya seluruh Quran. 114 surat intinya ada dari Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah luar biasa dahsyat. Kalau Al-Fatihah diperus lagi, intinya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah diperus lagi, intinya ada pada huruf ba. Ada kan huruf ba-nya? Kalau huruf ba diperus lagi, intinya ada pada titiknya di bawah. Kata Syekh Nawawi, likulli syai'in tiap-tiap sesuatu berasal dari satu titik. Bapak nulis titik dulu kan? Baru ganti. Gambar titik dulu, bikin arsitektur, bangunan, rumah, jalan, gedung, titik dulu. Apa sih? Seluruh alam semesta asal dari satu. Yang satu itu namanya Allah. Jelas? Subhanallah, luar biasa. Nih strukturnya, belum lagi isinya, isi kandungannya, atau sekarang bilang konten. Al-Quran kontennya luar biasa dahsyat. Dia bukan cuma bicara sekarang. Sekarang itu yang kontemporer. Tapi Quran juga bisa bicara yang lalu, yang historis. Yang menarik, Quran bukan cuma yang lalu, yang sekarang, tapi juga yang akan datang, yang futuristik. Tidak ada kitab suci kayak ini. Yang lalu, bahkan bisa ceritain ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Quran bisa cerita Nabi Ibrahim, bisa cerita Nabi Nuh, bahkan bisa cerita Nabi Adam. Sepinter-pinter otak manusia, nggak mungkin bisa cerita ribuan tahun sebelum dia lahir. Lima aja. Kayak nggak baca sama saya. Jangan ribuan tahun, berulang aja lupa kita. Coba ada Bapak tulis dari mulai melek mata sampai tidur lagi. Satu yang lalu pasti lupa. Pasti ada yang lupa yang apa nih. Ini ribuan tahun bisa cerita dia. Ini pasti karena Allah, firman Allah, bukan bikinan manusia, bukan bikinan Nabi Muhammad. Orang sudah tahu Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Kalau sekolah, jadi sarjana terang ayat karena dia itu. Ini kan sekolah. Layak kalau layak tuh. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi Quran dahsyat isinya bukan karena Nabi Muhammad. Itu tahu? Karena di kontemporer apa yang sekarang? Futuristik akan datang. Mana buktinya? Pada waktu Quran diturunkan abad ke-6, orang tidak membayangkan manusia bisa terbang ke langit. Quran ngomong, orang tidak membayangkan orang bisa naik ke bulan. Kenapa? Karena kendaraan yang paling khas waktu itu kontak. Quran ngomong, orang apa? Bayangkan orang bisa menyelam ke dalam laut yang dalam, tanah yang begini kuat, bisa tembus. Bukan ngomong. Ya masyaallah jin wal ins ini taqtum antan fudu min aqtaris samawati wal ard fantulu la tanfudu illa Hei jin dan manusia, jika kamu mampu mengarungi angkasa luas, menembus bumi yang paling dalam, fantulu lakukanlah. Lakukan. Itu nantangin namanya. Kalau bahasa yang lebih halus, mendorong orang untuk maju.
bikin penelitian. Ternyata orang bisa mengalami luar, orang menguasai ilmu pengalaman luar. Makanya kenapa tidak dikatakan ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal ladzina amanu, tapi ya ma'syarul jinni wal ins, hai jin dan manusia. Ternyata orang yang menguasai suara luar, dialah yang bisa menguasai rakyat. Saya bersyukur 2015 diajak yang undang saya. Lihat, NASA ada Apollo 1, Apollo 2, sampai Apollo 9. Ada Challenger, kalau bahasa dijogrokit. Ditongkrongin itu di depan NASA. Semua orang kalau sampai di halaman NASA, udah tutup Challenger. Apa artinya? Islam mendorong orang maju dalam ilmu tauhidnya. Jangan berhenti belajar. Yuk. Terus belajar. Biar gurunya cemen gak apa-apa. Betul nggak ya? Nah, bukan teman gurunya kayak begitu. Dan lihat orangnya. Benar? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fatihah, sholat sunnah, duha, tahajud, witir, awabin, tasbih, fatihah. Tapi nggak pernah bilang bosan. Inilah kelebihannya Quran, mukjizatnya Quran. Nah, ini masuk dalam kerangka ilmu tauhid. Jadi ada beda iman, makanya ngaji tauhid ngaji iman. Tapi jangan salah, ada orang yang ngaku Islam tapi nggak percaya mukjizat. Mu'tazilah kencang ngaku Islam, tapi nggak percaya mukjizat. Bohong. Tuh mukjizat apa Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ngimpi kira. Kalau ngimpi semua orang bisa ngimpi. Dan ternyata setelah dibuktikan Isra Mi'raj itu bukan mimpi, Nabi ketemu langsung. Nabi belum pernah datang ke Aqsa, itu bisa cerita kayak apa Aqsa itu. Dan lepas gitu. Jadi kalau gitu mana? Bersyukur nih kita punya Islam. Amin. Tahu-tahunya jangan berhenti jadi orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setuju? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini akidah. Kita boleh berdakwah dengan siapa saja, dengan orang apa aja. Saya jam setengah 2 baru pulang ke rumah dari Bali. Di Bali orang macam-macam. Banyak Hindu kan? Banyak orang Kristen yang bajunya tertutup, banyak yang nabrak juga. Gimana? Saya lagi melek gitu. Gimana? Orang ya, di orang ke Kuta, ke Jembrana, ke Tanah Lot, ke macam-macam. Saya lewat, ya Allah, ya kita mesti bisa mengendalikan itu. Baik. Jadi kalau gitu gimana? Bersyukur punya Tuhan. Ini mujizat. Nggak mungkin orang seperti Rasulullah yang Nabi sengaja disengaja oleh Allah disuruh tidak usah belajar, tidak usah punya guru, gurunya langsung Allah. Kalau punya guru ada sekolahnya orang bilang karangan Muhammad. Tapi meskipun guru nggak punya guru manusia, tapi guru yang langsung Allah.
Ini jawaban. Ini mujizat. Jelas? Nah, sekarang ada mujizat yang ghairu maktubah. Ghairu maktubah. Tidak tertulis. Apa yang tidak tertulis banyak. Misalnya nih, mujizat Nabi Ibrahim. Dibakar nggak apa-apa. Bapak tahu kenapa Nabi Ibrahim nggak dibakar nggak kenapa-napa? Karena malaikat Jibril sebelum Nabi Ibrahim dibakar turun. Kata Jibril pakai ini, dipakein dulu gamis, dipakein jubah. Begitu dilentingkan, dilempar ke tengah-tengah api, yang sangat panas. Apa? Apinya padam. Nabi Ibrahim segar bukan. Mana keringetan? Itu dingin. Ternyata Allah turunkan diana kuni bardan wa salaman alaikum. Hai api kata Allah. Jadilah kamu adem. Wa salaman dan menyelamatkan Ibrahim. Allah berkuasa. Api yang membesar begitu, nggak mempan. Pada Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah turun. Jelas? Ini tidak tertulis. Ada lagi mujizat Nabi Musa. Tadi tongkat. Nabi Musa menghadap Fir'aun. Fir'aun, ya karena nggak beriman. Begitu Nabi Musa bisa memperlihatkan mujizat Allah. Kata Fir'aun itu tuh kata Fir'aun coba ya, panggil tuan-tuan Mesir yang lain, kumpulin jago-jagonya dari seluruh provinsi, datang ke sini hadapi Musa, jatuhin Musa. Dengan Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang Mesir yang hebat-hebat. Siapa duluan katanya? Kamu atau saya? Kata Musa, kamu dulu deh. Semua itu mempertunjukkan kehebatannya dalam mujizat, dalam kepengetahuan sihirnya. Ada lempar tambang jadi ular, kelihatannya, kelihatannya kayak ular pada tambang. Nabi Musa maafin tukang sihir yang banyak dari juga. Cuma ngelaparin tongkat. Itu seluruh sihir tukang sihir itu dihabiskan oleh tongkat itu. Seluruh tukang sihir itu menghormat Nabi Musa dan beriman kepada Allah. Marah kepada. Kenapa? Karena tahu ini bukan sihir atau tukang sihir. Kalau sihir kita tahu, makanya kan suka ada kan satu guru satu ilmu zaman dahulu. Ada yang gitu. Yang penting sihir tahu nih tuan sihir. Ini bukan sihir. Beriman pada Allah. Fir'aun marah. Ya. Kamu akan kami salib kata Fir'aun. Tentang tetap saya tidak berubah. Saya beriman kepada Tuhan yang Musa. Berarti bukan sihir. Nabi Isa juga diberikan Allah mujizat ghairu maktubah yang tidak tertulis. Apa itu? Pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, yang paling ngetop itu kemampuan para tabib itu dokter. Orang bisa mengobati macam-macam. Nabi Isa diberikan Allah mujizat. Nabi Isa diberikan Allah mujizat itu bisa mengobatin yang oleh dokter dan bisa diobati. Dengar nggak? Ya. Orang lumpuh
Nabi Isa dibacain doa apa? Orang matanya nggak bisa ngelihat, diusap aja kalau lain Nabi Isa, benar? Ya. Nah, jadi mukjizat itu disesuaikan dengan sahabatnya. Rasulullah bukan cuma Quran, tapi juga dilengkapi dengan mukjizat tertentu. Apa itu? Isra Mi'raj. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini muliakan Allah bukan cuma Isra Mi'raj, apalagi sore-sore asar Nabi sudah berkumpul dengan para sahabat di satu kawasan perang. Orang pada mau sholat asar, air nggak ada ya Rasul. Apa ya Rasul? Nggak ada air buat wudhu. Semua lapor kamu jangan ada air buat wudhu. Tahu. Sini. Nabi kemudian mencium ke tangan, ada ember, ada air di ember, waktu tangan Nabi itu bersih. Dia angkat, keluar air dari sini nih, dari sela-sela jari tangan. 182 orang wudhu di tangan yang ada air keluar air. Banyak 180. Ini ada 80 deh. Wudhu semua. Itu kalau buat mujizat ada bisa. Itu mujizat Allah. Air memancar dari tangan Rasulullah. Yang ketiga, Allah minta Nabi Muhammad itu dengan mujizatnya. Nyetop matahari, stop. Tunggu dulu. Sampai waktunya kami selesai perang. Dengan izin Allah, stop matahari ditahan. Dengan kuasa Allah. Bulan terbelah dua. Itu dengan kuasa Allah. Benar? Matahari, bulan. Di Mekah itu ada orang musyrik bilangnya Muhammad, kalau kamu ngaku Rasul katanya, coba itu pohon bisa jalan. Bagaimana? Iman baca doa. Antara kalau kita engkau makhluk Allah tunduk kepada kuasa. Semua jalan. Itu orang musyrik tadi tidak percaya dengan pohon dan jalan beriman pada Rasul. Namanya syajarah. Makanya kalau Bapak ke Mekah ada masjid Asy-Syajarah. Masjid pohon jalan. Jelas? Apalagi tanya, ini antara lainnya, ada ibu-ibu ya, datang sambil bawa anak itu kebakar, seluruh kulitnya tuh lodo, apa lodo? Kalau suruh tolong anak saya mengobati, sama Nabi, ini baca doa, tangannya kudus diludahin. Air yang ada di sebelah sini diusap ke badan, hilang itu lodonya. Itu mujizat. Benar nggak? Kalau gitu gimana? Nabi Rasul yang bisa begitu cuma Rasul. Kalau orang biasa nggak bisa. Paham ya? Jadi kalau gitu gimana? Ini contohnya. Ini Rasulullah ini Rasulullah. Kalau begitu, bagaimana menyikapi ini? Beriman. Setuju kan? Iman kepada Allah, iman pada Rasul. Karena yang bisa begitu cuma Allah melalui Rasulnya. Paham ya? Gimana
kita minum dulu deh. Menurut saya. Jadi kalau bahasa kampung, saya masih liur. Jam 2 tidur sampai jam 4 orang bangun, 4 orang rapat. Saya minta Allah, jangan sampai saya dulu. Jamaah pengurus masjid jemput saya, terus bilang, Pak Ustaz, saya bisa ngajar sakit. Jamaah bilang kecewa, bener gak kan? Bilang kita sakit. Kalau sakit bilang, bilang aja. Saya kan keberat gitu, tau keberat kan? Gerai main, aduh, lama-lama kemocor itu. Saya ngajar juga disebut sama Pak Yuril, sama Pak Fit dulu kan. Ini bukan tambah benar, jadi bisa nularin orang masjid. Udah saya tahu. Cuma jam-jamah udah sampai kemari, nyolok sama saya. Menggelin. Baik. Sehingga orang-orang tidak akan menandinginya, serta tidak akan ada yang bisa menyerupainya. Tidak bisa. Makanya salah tuh. Kalau ada orang sakit, terus sakit udah parah, terus tanya gimana kabarnya, sakitnya Bapak, cuma mujizat doang yang bisa nyembuhin. Salah. Kalau Nabi Rasul bisa dapat, kalau Rasul mujizat, kalau manusia enggak, pertanyaannya. Kalau manusia dapat apa dong? Cuma Rasul dong dapat mujizat. Ada rankingnya nih, ada urut-urutannya. Mujizat ini Rasul. Di bawah Rasul disebut karomah. Karomah. Ini wali. Betul? Karomah, kalau wali karomah. Kalau di bawah wali bukan Rasul, tapi doanya makbul, ma'unah. Ini orang soleh, ulama, orang alim di sini ma'unah. Mungkin ya orang bukan Islam tapi punya istilah bisa. Sampai contohnya, contohnya David Copperfield, ya aja. Susah ngomongnya susah. David Copperfield itu sulat. Dia diundang datang ke Jakarta, itu Monas diusap ya. Dia diusap. Orang biasa lihatnya hilang Monas. Bukan Monasnya hilang, matanya orang dibelokin sama dia. Dibelengkokin. Monasnya ada kecil. Cuma orang dialihkan pandangannya. Nah, itu sihir, Pak. Itu namanya istidraj. Nah, kalau bukan manusia beriman, istidraj. Paham ya? Ini kalau ada mujizat, ada karomah, ada monasik gitu aja. Kalau karomah, contohnya wali. Selama ini dengan wali Songo kan. Kalau wali ada di Mesir, ada di Turki, ada di Barat, banyak. Di antara wali Songo yang bilang itu ada Sunan Bonang.
Baru dengar? Sembonang Tuban. Kalau Bapak jalan menuju Surabaya, lewat utara, pesisir, ketemu Tuban. Dekat kan? Dulu, abad ke-19 atau ke-18, itu ada pendeta dari Buddha, dari Kamboja. Dulu namanya Siam. Belum Siam, karena Kamboja. Dia datang dari Kamboja sengaja mau nyari orang yang lebih pintar dari dia. Ya, mau diajak debat namanya. Dia mau uji kehebatan ilmunya. Ya, dia berangkat nih dari Kamboja, bawa buku-bukunya. Orang alim biasanya bukunya banyak. Bawa di perahu. Tiba-tiba perahunya itu menjelang laut di terlalu jauh, hampir sampai ke pesisir Tuban, guling. Apa guling? Terguling, terbalik. Berantakan semua bukunya. Dia terdampar ke laut, di pantai. Kalau nggak ada pingsan, tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya putih, wajahnya juga sejuk, teduh, adem, datang dari itu. Melihat ada orang tergeletak masih hidup, dia baca Bismillah, dicolek, pakai tongkatnya, mendusin tuh orang. Tulisannya di mana-mana. Dari mana kamu? Oh, saya dari Kamboja. Ada apa kemari? Saya mau cari orang di Jawa namanya Bonang. Dia udah terkenal Bonang. Saya mau cari orang namanya Bonang. Saya mau berdebat sama dia tentang Tuhan. Kalau saya kalah, saya ikut dia termasuk agama dia. Kalau dia kalah, dia mesti ikut saya. Cuman saya, katanya, buku-buku saya begitu banyak tenggelam di laut Jawa. Kalau saya terguling, terbalik, itu yang saya sedih. Oh itu ya, itu. Terus itu orang itu baca doa, muridnya pematang itu, baca doa. Tongkatnya ditancapkan ke sana di pinggir laut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dicabut keluar air tawar, bukan air laut. Padahal itu laut itu sini. Air tawar, air tawarnya keluar. Malah pas bukunya satu keluar, bukunya lagi. Jadi buku gue nih. Kata si tamunya. Dia repot ngurusin bukunya. Itu orang yang nancepin masih jalan, dibuka sama dia. Siapa Anda? Dan gitu. Ya, saya Bonang. Saya masuk Islam. Kedengeran? Di mana aromanya itu? Aroma. Aromanya apa? Tanah ditusuk, gitu pakai tongkat, dikeluarkan, dicabut, keluarnya air tawar. Padahal di situ sampai 50 meter air tawar. Usia yang bertancap gitu kan air laut bukan? Ini air tawar, dan bisa keluar tuh buku yang biasa hilang. Itulah aroma. Karena aroma itu susah. Pakai takmar dulu kan gitu kan, kalau macun maka orang kita juga ceramah orang itu ceramah dia punya kerabat tinggi, agak-agak
keramat di pasar ikan, kan gitu kan? Tapi ada keramat yang meskipun bukan dalam bentuk kuburan, tapi masih bisa jalan, masih hidup. Keramat jalan. Siapa keramat jalan? Ibu kita. Orang tua kita tuh keramat jalan. Makanya kalau sama orang tua jangan nyakitin. Kedengeran? Doanya makbul. Kayak keramat ya. Masih hormat ke orang tua. Kedengeran? Dari Munjung pulang ke gunung. Bener nggak? Muja pulang ke Sagara. Mana Pak Komen? Ada Munjung mah kudu ka indung. Muja kudu ka bapak. Ada nggak? Ya, orang tua itu mesti dihormati, ikut subur. Bener nggak? Kalau orang Minang bilang kan, orang tua itu ditinggikan siap dimajukan selangkah. Orang tua gitu mestinya. Kenapa? Meskipun beliau bukan wali, tapi doanya mampu. Jelas. Jangan sia-siakan orang tua. Apalagi orang tua perempuan ditendang lagi. Tinggi-tinggi pangkatnya anak nggak boleh lebih hebat dibandingkan bapak. Nabi Yusuf, bapaknya itu namanya Nabi Yakub. Buta matanya, nggak bisa ngelihat. Tapi Nabi Yakub usul matanya nggak bisa ngelihat, mata hatinya tajam. Oleh putranya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dikasih oleh Allah heritage, ya, warisan. Apa warisannya? Baju gamis yang dipakai oleh Nabi Ibrahim waktu dibakar, turun dikasih ke Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf bilang sama abangnya, Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Nih bawahnya gamis ini, tempelin ke muka bapak. Ya, dipastilah bapak pasti bakal bisa lihat. Puluhan tahun nggak bisa ngeliat tapi aku ditempelin mukanya itu dengan gamis Nabi Yusuf itu, yang ada gamis Nabi Ibrahim. Bilang orang puluhan tahun nggak bisa ngeliat, tiba-tiba bisa lihat dan penuh. Jelas nggak? Waktu nggak bisa ngeliat, bisa cakep, nggak gelap. Ya gimana bisa cakep? Matanya nggak ngeliat. Begitu bisa ngeliat, tahu nggak? Itu sama Nabi Yusuf, bapaknya itu dijemput dari Palestina, dijemput ke Mesir, sampai ke Mesir duduk di singgah sana raja, baca surat Yusuf, tahu. Padahal yang boleh duduk itu cuma raja. Kata Yusuf, beliau lebih mulia dari saya, beliau lebih agung dari saya, tahu. Makanya kalau punya orang tua jangan dijadikan budak. Kadang-kadang anak kaya rumah jadi babu. Ada nggak begitu? Anak kaya rumah jadi babu. Mak, dulu tuh cebok itu. Dibuyung. Cebokin ya Allah, nggak boleh. Kan marin gunakan dorako, nggak dorak padang ya. Baik. Jadi kalau gitu mana ada keramat jalan dapat orang tua. Baik baik dan ucapan seperti Al-Quran atau bisa
Atau perbuatannya seperti keluarnya air dari jari-jari tadi. Itu bukan dari perbuatannya, seperti tidak membakarnya api pada Nabi Ibrahim. Bukan perbuatan Nabi Ibrahim, Allah. Nah, Imam bisa naik ke langit, bukan Nabi Muhammad naik terbang sendiri, tidak diperjalankan. Asal yang dilakukan. Maka wajib bagi kita meyakinkan bahwa Allah wajib menjaga para nabi. Jadi ngaji-ngaji ini tujuannya menghasilkan yakin. Yakin. Kepada apa? Kepada Allah. Dengan apa kita yakin Allah itu kudrat kuasa dia wujud kita bapak ada kan? Allah wujud, Allah kita, Allah bapak, Allah kudrat berkuasa. Juga yakin pada Rasulullah. Bahwa Rasulullah ini utusan Allah, junjungan Nabi besar Muhammad. Itu sebabnya intinya tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya ini. Jadi belajar mujizat itu supaya ini untuk kita yakin mesti ada ilmu. Nah, ini ilmu. Bapak nggak mungkin bisa yakin kalau ini mujizat kalau punya ilmu. Benar nggak? Ya. Jadi ngaji hari Sabtu kan siang. Iya benar. Penting. Makanya saya biar giur biar ya masih kantuk tetap aja selamat datang. Mudah-mudahan jatuh dan yang dimaksud wajib di sini yaitu tidak akan bisa penjagaan Allah dari para nabi. Maksudnya di mana ada nabi pasti Allah akan menjaga, pasti dijaga. Namanya ismatullah. Ismatullah ismet. Ada kan? Ada orang ismatullah. Pakai mem ya. Ismat tapi dijaga, dijaga. Dulu Nabi Muhammad sebelum dapat ismah itu kalau jalan ngawal sahabat. Tapi depan sahabat awal. Begitu dapat ismah, kata Nabi, kamu jalan duluan, duluan aja. Sahabat sudah mau. Nanti ada di jalan orang kafir, enggak, saya dijaga Allah. Itu ismah Allah. Jelas? Ya. Nah kalau Nabi dapat ismah, dapat penjagaan Allah, Bapak juga bisa dapat ismah. Ibu juga bisa dapat ismatullah, penjagaan Allah. Caranya gimana? Sholat duha. Izin wae. Benar nggak? Sholat duha. Ada kan? Allahumma inna duha wal baha'a wal qudrata wal ismata. Nilai ismah bisa dijaga. Jaga lisan, jaga perbuatan, jaga sikap. Kalau enggak Pak, kacau Pak. Zaman sekarang nih Pak, kalau lisan dari jaga rusak. Jangan. Kalau perbuatan nggak dijaga rusak, bukan cuma kita yang rusak, negara hancur. Duit habis, perang, jaga. Jadi kalau gitu mana? Kita sama-sama. Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Saya jam 7 mesti ngajar tempat saya. Mudah-mudahan kuat ya. Jam 7 ngajar di Kontrol, jam 10 saya ada hakim Indonesia. Jam 1 nanti ada wali kota. Jadi mudah-mudahan kuat ya. Jelas? Ada pertanyaan?
dulu ya. Doain dah supaya sehat semua. Ke depan lebih banyak lagi kita bahas. Semuanya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya tak berocok, anaknya nurut, hidupnya berkah, usahanya maju, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa bil-lisan wa najatan minan nar. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.